Baik pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Bapak Bukhari di Lambaru dan Abang di Lantemen yang telah menelepon langsung, dan kami beri kesempatan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain untuk menelepon. Alhamdulillah hari ini telepon kami baik. Kita sapa Pak Hasim, teman tercinta kita. Ada Abu Laila. Ada Ibu Faudhiyah dan lain-lain. Kita tak tahu dia. Mari bergabung kembali dengan Ustaz Menjawab untuk saling kita memberi ilmu kepada masyarakat kita, ya. Baik pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, mungkin Nabi bagaimana, ingin bertanya atau menambah jawaban tentang salat? Silakan. Jadi ini saya tambah sedikit ya. Jadi yang penelpon di Lantemen tadi, siapa nama apa tadi? Enggak usah nama lagi lah. Sudah disebut. Ini salat kita ni seperti Ustaz uraikan tadi, dia bertingkat-tingkat. Jadi kalau salat yang benar itu sudah masuk ke iman. Keimanan kita tu tingkat-tingkat. Kalau iman kita tu sudah pas dengan salat, jadi kita sudah bisa menjaga. Seperti Ustaz bilang tadi. Jadi bergantung pada iman kita. Kalau iman kita sudah sempurna 100%, baru kita menjaga. Banyak kita sekarang tu, ini yang mohon maaf pada pendapat. Beberapa musalah saya sembahyang di apa tu, di tempat-tempat tu, kemudian tu. Jadi kepalanya tidak ada solat. Jadi sembahyang di kamar masing-masing tu. Jadi itu bukan saya melihat sendiri, dia pernah solat dah. Jadi yang solat anak buah semua, solat di kamar dia. Berarti dia kan ikut berjemaah. Itulah Ustaz. Ya, baik Abi. Terima kasih. Ya. Kita beri kesempatan lagi kepada pemirsa Aja TV untuk mengirim SMS atau menelepon langsung. Tema kita tentang pembekalan Ramadan. Ya. Iya. Mungkin sudah ada SMS-nya, kita baca dulu. Siap. Iya. Belum ya, belum ada. Kita tunggu. Oh, udah masuk nih. Baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi di Lambaru. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita tidak salat, kalau kita salat subuh tidak baca kunut? Apa sah salat kita, Ustadz? Oh, gitu. Junaidi di Lambaru ya. Begini Junaidi, kalau kita bermazhab Syafi'i, salat subuh itu harus ada kunut. Sunat abu'ad, sunat yang penting. Kalau tinggal kunut subuh dalam mazhab Syafi'i ini, harus kita ganti dengan sujud sahwi, sujud lupa. Kapan kita sujud sahwi? Di akhir salat sebelum kita salam. Dengan doanya Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu kita baca di waktu kita sujud ya. Sujud. Pengganti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sedangkan dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ya, mazhab Hambali, kunut subuh ini bukan sunat abad. Bukan sunat. Jadi boleh tidak berkunut, dan mereka umumnya tidak berkunut. Jadi kita di sini netral ya. Tidak menyalahkan dan tidak membenarkan salah satu gitu ya. Ya, semua dua-dua. Kalau di tempat kita ada kunut, kita berkunut terus. Ya. Kalau di tempat kita tidak ada kunut, itu boleh tidak berkunut. Boleh juga begini. Ya. Kita berkunut sendiri. Ya. Tapi kita harus baca cepat-cepat supaya jangan lewat imam. Jangan lewat imam atau rukun yang lain. Ya. Tapi kalau di masjid raya ada kunutnya. Ya. Di masjid Oman atau masjid Al-Ma'mur tidak ada kunutnya.
Tapi orang yang berkunut itu sempat, ya. Sempat. Ada ditunggu sedikit, seperti gitu ya. Itulah rahmat. Perbedaan pendapat itu, ikhtilaf itu adalah rahmat. Jadi yang tidak rahmat itu bagi orang yang mencari-cari masalah lah. Salat tidak, kritik orang ini, kritik orang itu. Ya, dia tahu apa dengan orang dia itu. Kalau saya pribadi, saya fair aja. Kalau di masjid itu berkunut, Kita kunut. kalau di masjid itu tidak berkunut, saya juga tidak berkunut. Kunut. Tapi kita harus punya ilmu. Ya. Kalau tidak punya ilmu, tidak boleh juga ikut-ikutan. Terima kasih Junaidi. Saya beri saran kepada Junaidi di Lambaru. Kalau di Lambaru itu ada kunut, ikut saja kunut. Itu betul, ada dalilnya mazhab Syafi'i ya. Tetapi misalnya kalau ada teman-teman kita yang tidak berkunut, jangan disalahkan. Jangan dikatakan salat mereka itu tidak sah. Sah juga insya-Allah. Karena yang menerima Allah SWT. Bukan kita, bukan musuh. Iya. Kadang ku menerima. Iya. Jadi sudah dulu, sudah habis SMS-nya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami menunggu SMS atau telepon dari antum semuanya. Sambil kami menunggu, mungkin kita kembalikan kepada Abi. Ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Jadi Ustaz begini, kadang sembahyang besar gara-gara sembahyang salat tarawih itu ada yang pisah. Ada berpisah, ada sembahyang lagi di tempat itu. Itu bagaimana orang yang memindahkan itu bisa bentrok itu. Bahkan ada yang sampai sekarang tapi marah itu. Bagaimana kita komunikasi dengan kedua belah pihak itu? Apakah berdosa kedua orang tu ataupun bagaimana cara Ustaz tu? Sampai nak salat lagi dia. Gara-gara salat 20 dengan 8 tu. Bagaimana cara apa? Apa diterima salat yang kedua kelompok tu? InsyaAllah diterima. InsyaAllah diterima. Misalnya gini. Orang yang yakin salat tarawih itu 8, berhak mereka tidak melanjutkan 20. Ya. Orang yang yakin 20 juga berhak tidak salat 8. Jadi dua-duanya diterima. Masalahnya tidak mau salat lagi di tempat itu, pindah tempat lain. Mungkin karena tidak cocok lagi tempatnya itu, dia pindah ke masjid lain. Itu boleh saja. Boleh saja. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah terusaknya ukhuwah Islamiyah. Ya. Gara-gara salat tarawih itu nggak mau ngomong lagi bertahun-tahun. Itulah yang kita bicarakan ni. Banyak. Tapi kadang masih ada kadang. Jadi dari WA ini ada Afriani ya. Ya. Perempuan. Assalamualaikum Ustadz. Saya Afriani di Lambaru juga nih. Bagaimana kita seorang anak menyuruh orang tua salat? Apakah itu termasuk dosa? Apakah ada disuruh pukul lagi kalau nak salat? Jadi tidak Afriani. Seorang anak boleh menyuruh orang tuanya berbuat kebajikan. Kebajikan. Jadi salat itu adalah kebajikan. Jadi seorang anak boleh menyuruh orang tuanya, memperingati orang tuanya, wahai bapak, wahai ibu, salatlah. Karena salat itu tiang agama. Tiang agama. Cuma caranya itu harus lembut, bil hikmah. Jangan menyinggung orang tua, mempermalukan orang tua dengan bahasa yang tidak sopan, itu jangan. Jadi berdakwah kepada orang tua itu dengan lemah lembut. Boleh. Ya. Bagus sekali ya Friani. Kadang-kadang memang ada di antara orang tua kita itu yang tidak salat. Ya. Tapi kita sebagai anak harus pandai-pandai menitibui. Harus pandai-pandai. Uli ubu mati ranting mebata. Orang tua kita harus salat, tapi tidak pernah marah sama kita. Terserah kepada Afriani bagaimana caranya. Saya juga pernah dulu berdakwah kepada ibu saya, karena ibu saya dulu petani. Kalau salat asarnya jam 6 menjelang maghrib.
pulang dari sawah. Akhirnya saya berdakwah merubah sistem. Jadi salat asar di sawah. Setelah salat asar turun lagi ke sawah. Misalnya mumpo padi ya, atau kerja-kerja di sawah lah. Jadi dibolehkan kita memperingati ibu kita. Seperti Nabi Ibrahim mengajak ayahnya ya, untuk masuk Islam walaupun tidak mau. Azar itu tidak mau masuk Islam. Tapi Ibrahim sudah mengajak ayahnya. Baiknya Ustaz, kalau orang tuanya menyuruh anak solat, ada dalilnya suruh pukul macam mana supaya salat Ya. Itu terbalik yang tadi. Ya, kalau anak 7 tahun itu disuruh salat, usia 10 tahun disuruh pukul. Pukul macam mana? Ada caranya. Pukulnya jangan sampai sakit dia, jangan ya, sampai betul, ya. terluka kan? Ya. Dibolehkan pukul anak itu di apa namanya, di belakangnya atau di tempat yang isinya banyak, di betisnya. Tapi beda poh bak tulung kasihan sakit dah. Kemang tulung kasihan ni. Atau jangan sekali-kali di kudu kepala. Bahkan sekarang zaman kalau dipukul tu kayak ini ada undang-undang itu yang payah sekarang. Ya. Ada undang-undang. Jadi ini menarik juga ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini WA juga ya. Saya Rahmat Ubaidillah di Kampung Laksana. Ustaz, saya ingin tanyakan bagaimana salat kita supaya khusyuk. Sebagai anak muda kadang-kadang kita teringat kepada berbagai macam-macam yang ada di dunia ini. Wassalam, Rahmat Ubaidillah di Kampung Laksana. Kena cara untuk khusyuk salat. Bagaimana? Begini Ananda di Kampung Keramat, begini. Kalau salat kita harus tahu rukun salat, juga makna kita baca, apa kita baca rukun salat itu tahu maknanya. Itu salah satu khusyuk. Jadi kita fokuskan kepada karena salat itu kita doa berdialog dengan Allah. Jadi kalau kita niat betul insya-Allah Allah di depan kita, baru khusyuk. Kemudian apa yang kita baca tahu maknanya tu. Itu termasuk tata cara kita khusyuk dalam salat. Jangan fikir apa-apa tu. Tapi ada juga kita tidak khusyuk kalau depan kita macam cara itu ada gambar-gambar gitu, itu tidak termasuk salah tu tidak khusyuk juga. Tapi kalau Ananda jadi yang di kampung mana tu, cara khusyuk yang sebenarnya tu seperti yang saya bilang tadi. Apa kita baca rukun salat harus tahu maknanya. Kan ada makna kalau sekarang di mana ada maknanya. Itu Ustaz. Ya, baik. Di samping kita harus fokus ya. Fokus kepada salat. Sebaiknya mata kita menghadap ke musalla dan hati kita mengingat Allah. Sambil mengingat bacaan-bacaan kita, doa-doa kita seperti dikatakan oleh Abi ya. Tapi yang satu lagi untuk mencapai salat khusyuk adalah jangan makan yang haram. Kalau orang makan yang haram itu tidak akan khusyuk. Itu kena orang. Itu. Jadi baik pemirsa TV, tanpa terasa waktu sudah meninggalkan kita. Dan insya Allah selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di masa Sabtu yang akan datang. Sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.